Halo semuanya, di sini saya akan membahas tema kebebasan dan orang muda. Materi ini cukup relevan karena anak muda sering sekali dihadapkan pada pilihan yang tampak bebas, tetapi sebenarnya terikat oleh tanggung jawab dan juga hati nurani. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat apa itu kebebasan, bagaimana kebebasan memiliki dimensi eksternal dan juga internal, serta peran hati nurani dalam menentukan pilihan hidup. Selain itu, kita juga akan sedikit menyinggung tentang dilema moral yang sering sekali muncul di kehidupan sehari-hari dan bagaimana langkah-langkah yang praktis untuk membantu kita mengambil keputusan yang benar. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke materi. Nah, apa arti kebebasan? Kebebasan adalah hak sekaligus kewajiban, sehingga bebas ini bukan berarti semaunya tanpa aturan. Kebebasan menuntut adanya otonomi diri, yaitu kemampuan menggunakan kebebasan untuk memilih yang baik atau menolak yang buruk sesuai prinsip yang diyakini. Misalnya, bebas memposting di media sosial, tetapi harus tetap disertai tanggung jawab atas dampak yang akan ditimbulkan. Lalu di sini ada kebebasan absolut. Kebebasan absolut adalah kebebasan tanpa batas yang sebenarnya tidak mungkin ada di dunia nyata. Setiap manusia tetap terikat oleh hukum alam, sosial, dan moral yang mengatur kehidupan bersama. Jika kebebasan dijalankan tanpa tanggung jawab, ia akan kehilangan makna dan bisa membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya ketika mengemudi sembarangan. Misalnya orang tersebut menganggap dirinya bebas untuk ngebut di jalan raya. Secara absolut, dia merasa bebas, tetapi akibatnya bisa mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain. Lalu ada juga kebebasan di media sosial. Seseorang mungkin bebas menulis apa saja tanpa peduli etika ataupun dampaknya, tetapi dapat menghasilkan ujaran kebencian, hoax, atau merusak reputasi orang lain. Selanjutnya ada dimensi kebebasan. Ada eksternal dan juga internal. Kebebasan eksternal ini berkaitan dengan hubungan sosial, politik, dan juga hukum. Seseorang bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, menyampaikan ekspresi sosial, dan juga ikut menentukan arah masyarakat. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh aturan bersama agar tidak merugikan orang lain. Lalu yang kebebasan internal ini menyangkut kondisi batin seseorang. Entah itu kesadaran moral, rasionalitas, dan juga penguasaan diri. Lalu kita masuk ke kebebasan dan juga hati nurani. Hati nurani adalah suara batin yang menuntun manusia untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang jahat. Seperti kompas moral yang selalu ada dalam diri kita. Peran hati nurani ini membantu untuk menilai tindakan, memberi terang dalam situasi yang sulit, dan juga mendorong kita untuk melakukan yang benar meski ada tekanan dari luar. Hubungannya dengan kebebasan yaitu kebebasan sejati hanya bisa dijalankan jika hati nurani tetap hidup, bukan dibungkam oleh rasa takut, ego, atau pengaruh lingkungan. Di sini kita juga akan membahas tentang Thomas Aquinas dan juga kesesatan hati. Teman-teman pernah tidak sih merasa sudah melakukan hal yang benar, tetapi ternyata menurut orang lain itu salah? Nah, filsuf Thomas Aquinas ini bilang ada yang namanya kesesatan hati nurani. Terkadang kita salah bukan karena sengaja, tetapi karena memang tidak tahu atau tidak punya kesempatan untuk tahu. Kita akan bahas satu persatu dari invincible error. Invincible error ini merupakan salah karena benar-benar tidak tahu kebenaran moral, jadi tidak bisa disalahkan. Contohnya, suku pedalaman, komunitas adat terpencil yang belum pernah berinteraksi dengan norma hukum modern. Jika mereka melakukan praktik yang menurut hukum negara itu dianggap salah, seperti berburu satwa yang dilindungi, mereka ini tidak bisa disalahkan karena memang tidak tahu aturan itu. Yang kedua ada inculpable error. Salah tetapi tidak bisa disalahkan karena ketidaktahuan yang bukan akibat kelalaian. Contohnya anak balita yang merusak barang di rumah orang lain. Secara moral itu salah, tetapi anak kecil belum memiliki kemampuan untuk memahami benar dan salah.
jadi tidak bisa dipersalahkan. Yang ketiga ada perubahan jadi culpable. Ketika sadar bahwa tindakannya salah, kesesatan berubah jadi bisa disalahkan. Kesadaran ini membuat hidup jadi lebih benar dan peka. Yang terakhir ada dilema moral. Dilema moral ini merupakan kondisi ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama kuat, tetapi tidak ada pedoman jelas untuk menentukan arahnya. Contoh kasusnya ketika ada di grup WA kelas itu ada yang tiba-tiba mengirim konten yang jelas-jelas melecehkan temanmu. Di dalam hati ada dua suara yang akan muncul. Suara pertama bilang, ini salah, kamu harus tegur, jangan biarkan temanmu direndahkan. Tetapi suara hati kedua bilang, diam saja deh, nanti kalau kamu malah dikucilkan bagaimana dan dianggap sok suci. Nah, dari situ terjadilah dilema moral antara berani membela kebenaran atau memilih aman demi diterima kelompok tersebut. Pilihan ini tidak mudah, tetapi hati nurani selalu mengajak kita untuk berpihak ke yang benar, meski resikonya bikin kita tidak nyaman. Nah, langkah untuk menghadapi dilema ini, pertama, identifikasi pertanyaan etis. Apa yang seharusnya terjadi sesuai norma? Kedua, cari faktanya, bukan hanya asumsi atau klaim sepihak saja. Yang ketiga, identifikasi pihak yang terlibat dan juga terdampak. Lalu tentukan pilihan atau alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, pilih opsi terbaik berdasarkan nilai inti dan juga fakta yang ditemukan. Dari sini kita bisa mengatasi dilema moral tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.